kelompok manajemen risiko ingin membahas tentang risiko pasar bank syariah yang beranggotakan saya sendiri, Siva Fauzia, dan kedua teman saya Dini Sifani, dan Putri Herlinda Utami. Materi yang pertama akan dibacakan sendiri oleh saya, Siva Fauzia. Submaterinya itu ada yang pertama tentang pengertian, yang kedua itu tentang komponen risiko pasar, yang ketiga ada posisi neraca dan rek administratif. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada aset, kewajiban, sama rekening administratif. Yang keempat itu ada harga pasar, selanjutnya itu ada jenis risiko pasar, lalu ada identifikasi risiko pasar, pengelolaan risiko pasar, pengukuran risiko pasar bank syariah di Indonesia, dan terakhir itu ada posisi devisa neto. Penjelasan yang pertama itu ada tentang pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Itu menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko bank syariah. Selanjutnya ada yang menurut Basel II, yaitu risiko pasar adalah risiko kerugian dari posisi pada dan di luar neraca atau on dan off balance sheet yang disebabkan oleh perubahan harga pasar. Selanjutnya itu ada yang menurut IFSB, yaitu risiko pasar, risiko kerugian pada posisi laporan posisi keuangan atau on dan off balance sheet yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Selanjutnya itu ada komponen risiko pasar. Itu ada dua, yaitu yang pertama itu posisi neraca dan rekening administratif atau on dan off balance sheet. Yang kedua itu perubahan harga pasar. Subbab yang ketiga itu ada posisi neraca dan rekening administratif. Yang pertama itu posisi neraca terbagi menjadi dua, yaitu ada aset sama kewajiban. Terus yang kedua itu ada posisi rekening administratif terbagi menjadi dua, yaitu kontingensi dan komitmen. Selanjutnya itu ada aset. Jenisnya itu ada aktiva produktif dengan pembiayaan, dengan akad murabahah, mudharabah, dan lain-lain. Selanjutnya itu investasi. Investasinya itu ada 4, yaitu surat berharga, sukuk, sertifikat, timah, SBIS, saham. Terus yang kedua itu ada komoditi, emas, perak, produk pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada properti, dan yang terakhir itu ada ketentuan BI hanya mengizinkan bank syariah mempunyai posisi dalam surat berharga atau kecuali saham, yaitu dengan akad pinjaman kord. Terus yang kedua itu jenisnya aktiva non produktif. Yang pertama itu alat liquid. Terus yang kedua aset untuk jual beli. Untuk jual beli itu ada dua. Yang pertama itu aset istisna dalam penyelesaian. Yang kedua itu ada secara teori bank syariah dapat memiliki aset berupa persediaan jual beli, tetapi peraturan yang ada tidak mengizinkan untuk itu. Contohnya itu mobil, motor, rumah. Selanjutnya itu ada aset untuk disewakan. Contohnya itu aset ijaroh, akadnya. Selanjutnya itu ada aktiva tetap dan inventaris, dan terakhir ada aktiva lain-lain. Lalu ada nilai atau posisi. Jenisnya itu ada dua, yaitu posisi total atau keseluruhan. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu total aset, yang kedua itu total kewajiban, dan terakhir ada total rekening administratif. Lalu itu ada nilai atau posisi, itu terbagi menjadi dua, yaitu posisi total keseluruhan sama posisi per jenis rekening atau akun atau account. Terus posisi total keseluruhan itu terbagi menjadi tiga, yaitu total aset, total kewajiban, total rekening administratif. Kalau posisi per jenis rekening atau akun, yang pertama itu nilai buku atau banking book, nilai aset sesuai harga perolehan khusus untuk aset ijaroh, aktiva tetap, dan investasi dihitung setelah dikurangi penyusutan. Yang kedua itu ada nilai pasar atau trading book. Selanjutnya itu ada nilai pasar atau trading book, nilai aset sesuai harga pasar yang terjadi atau berjalan, digunakan untuk mencatat instrumen investasi yang akan diperdagangkan atau trading activities guna mendapatkan laba dari pergerakan harga pasar atau capital gain. Pembukuan bank harus selalu dimutakhirkan dengan tingkat harga yang berjalan atau terjadi di pasar, atau mark to market proses atau proses penyelarasan dengan pasar. Misalnya posisi obligasi, bank syariah di Indonesia dilarang melakukan aktivitas mendapatkan capital gain karena terkait measure atau spekulasi. Jadi bank syariah tidak mempunyai posisi trading book.
Lalu ada mata uang, itu ada domestik sama asing. Contohnya itu posisi total aset IDR, jumlah seluruh aset dalam IDR di mana aset falas dinilai sesuai nilai tukar berjalan. Selanjutnya itu ada aset USD, jumlah seluruh aset yang tercatat dalam USD. Kedua itu ada posisi per rekening, yaitu ada pertama itu ada BSN, yang kedua ada sukuk, yang ketiga itu ada rekening USD di bank koresponden, yang keempat itu ada aset ijaroh, selanjutnya ada aset istisna dalam penyelesaian, dan terakhir ada posisi pembiayaan falas. Selanjutnya itu ada kewajiban. Jenis kewajiban itu ada 4, yaitu dana investasi tidak terikat atau mudharabah. Yang kedua itu ada kewajiban lancar, yang ketiga ada rekening bank lain, yang terakhir ada utang. Lalu ada nilai banking book atau nilai buku, itu terbagi menjadi 2, yaitu posisi total dan per jenis rekening. Lalu ada mata uang, IDR, dan valuta asing. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dini Sifani. Selanjutnya itu ada rekening administratif. Seluruh transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan utang serta catatan atas laporan keuangan. Kemudian terdiri dari yang pertama, tagihan dan kewajiban komitmen. Kedua, tagihan dan kewajiban contingency. Selanjutnya ada harga pasar. Resiko pasar terkait dengan 4 jenis harga. Yang pertama, saham atau equity instrument. Kedua, surat berharga berpendapat tetap atau fixed income securities. Ada sukuk atau obligasi. Yang ketiga ada valuta asing atau foreign currencies. Yang keempat ada commodity atau commodities. Selanjutnya pengaruh harga. Yang pertama, menaiki nilai aset atau kewajiban bank syariah. Contohnya, yang pertama, naiknya harga sukuk akan meningkatkan nilai sukuk yang dimiliki oleh bank syariah. Kedua, nilai tukar atau IDR atau USD yang naik atau IDR melemah atau depresiasi terhadap USD mengakibatkan naiknya posisi aset dan kewajiban bank dalam USD. Kemudian kedua, menurunkan nilai aset dan atau kewajiban bank syariah. Kemudian jenis resiko pasar. Yang pertama ada resiko pasar spesifik atau specific market risk. Yang pertama itu resiko yang disebabkan oleh perubahan atau negatif harga pasar dari aset atau surat berharga tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang hanya terkait dengan surat berharga atau penerbitan surat berharga tersebut. Yang pertama bersifat unik atau individual. Kedua, terkait dengan faktor internal fundamental dari penerbit surat berharga. Contohnya itu yang pertama perubahan harga sukuk BNI, yang kedua ada perubahan harga sukuk BSNI dan lain-lainnya. Kedua yaitu ada resiko pasar umum atau general market risk. Resiko yang disebabkan oleh pergerakan negatif atau adverse movement dari harga pasar yang terjadi dan berakibat pada sekelompok instrumen atau surat berharga, falas, dan komoditi. Bersifat umum, terkait dengan sumber resiko yang berasal dari pihak di luar atau kewenangan atau kontrol perusahaan, misalnya suku bunga pasar, inflasi, exchange rate. Kemudian ada regulasi, bencana alam, keamanan politik, dan lain-lainnya. Kemudian contoh, kenaikan suku bunga acuan dari BI atau BI rate oleh BI atau otoritas moneter akan mendorong kenaikan suku bunga di pasar uang. Hal tersebut akan berdampak negatif pada harga pasar, obligasi, suku, dan saham. Kemudian ada identifikasi resiko pasar bank syariah. Risiko pasar di bank syariah dapat terpapar kepada satu, posisi keseluruhan atau total exposure. Yang pertama ada posisi bersih atau net position, yaitu selisih posisi aktiva dan pasiva di mana hasilnya yang pertama seimbang atau square position, atau aktiva atau sama dengan pasiva. Kemudian lebih atau long position atau overboard. Aktiva lebih besar dari pasiva. Kemudian kurang atau short position oversold. Aktiva kurang dari pasiva. Kedua kemudian ada posisi per rekeningan atau akun atau per jenis akad produk. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya
yaitu Putri Herlinda Utami. Selanjutnya ada risiko pada posisi keseluruhan yang terjadi pada posisi neto falas, posisi neto surat berharga, posisi neto komoditi, gap imbal hasil, variasi jatuh tempo posisi aset dan kewajiban. Selanjutnya ada risiko pasar per jenis rekening atau produk. Yang pertama ada murobahah, yaitu ketika bank syariah karena sesuatu alasan harus menahan barang yang menjadi objek jual beli, maka akan terpapar risiko pasar bila harga barang tersebut turun. Misalnya harga emas, kendaraan, mesin-mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada salam, harga produk pada saat disampaikan oleh supplier lebih rendah dari harga pada saat kontrak dibuat. Di sini bank harus mengakui adanya kerugian. Selanjutnya ada ijaroh, yaitu harga objek sewa mengalami penurunan yang sangat besar sehingga nilai objek sewa yang berjalan tidak sesuai nilai ekonominya dan nasabah menolak untuk meneruskan kontraknya. Selanjutnya ada pengelolaan risiko pasar yang meliputi yang pertama ada mark to market atau penyelarasan kepada harga pasar. Ini hanya dilakukan pada saat posisi trading book. Yang kedua ada penyesuaian pendapatan dan beban. Ini dilakukan pada perubahan nisbah pembiayaan dan pendanaan. Yang ketiga ada limit posisi, yaitu ada posisi seimbang atau square position dan posisi terbuka atau open position. Yang keempat ada limit kerugian. Yang pertama, maksimum penurunan harga yang diperkenankan, misalnya 10%, 15%, dan seterusnya. Yang kelima ada cadangan kerugian, yaitu membiayai risiko pasar. Yang keenam ada limit kepada kehadiran pasar yang baru. Selanjutnya ada pengukuran risiko pasar bank syariah di Indonesia. Ada peraturannya. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 7/13/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 12/10/PBI/2010 tentang perubahan ketiga atas PBI nomor 5/13/PBI/2003 tentang posisi devisa neto bank umum. Selanjutnya ada risiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank syariah adalah risiko nilai tukar yang diatur dalam PBI nomor 7/13/PBI/2005. Selanjutnya ada risiko nilai tukar atau foreign exchange risk, adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi bank dalam banking book. Selanjutnya, bank syariah terekspos risiko nilai tukar apabila mempunyai posisi total valuta asing yang tidak seimbang baik long position atau short position. Lalu ada posisi devisa neto yang terdiri dari PDN total dan PDN per mata uang. Ada pembebanan modal dalam rangka perhitungan risiko nilai tukar dilakukan sebesar 8% dari posisi devisa neto yang dimiliki. PDN keseluruhan atau semua valuta asing yang dimiliki maksimum sebesar 20% dari modal bank syariah. Selanjutnya ada posisi devisa neto. Posisi devisa neto secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Cukup sekian video dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.